Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Putri Ardian, saya sendiri, Faisal, Mutmainnah, dan Nur Zakinah. Di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang sekolah Alexandria Euclid untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah matematika yang diampuh oleh Ibu Nur Safitri Amin, SPD MPD. Perkenalkan, saya Putri Ardian dengan NIM H0220308. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan atau menjelaskan biografi Alexandria Euclid. Euclid adalah nama dari Arabisasi dari kata Euclides Yunani yang berarti kemuliaan baik. Euclid ini adalah tokoh ilmu ukur dari Yunani. Dia juga merupakan penyusun buku pelajaran yang terbesar sepanjang abad. Euclid juga dikenal sebagai Euclid of Alexandria dan merupakan salah satu murid dari Akademi Plato di Athena. Euclid ini juga merupakan orang pertama di dunia yang mendirikan sekolah matematika di Alexandria. Menurut Proclus, pada suatu hari Ptolemeus pertama ingin sekali belajar geometri dari Euclid. Ia mengundang Euclid ke istananya dan mulai mendengarkan pelajaran geometri dari Euclid. Tetapi kemudian Ptolemeus merasa bahwa geometri terlalu sulit dan terlalu lama untuk dimengerti. Maka ia meminta agar pelajaran dipercepat. Euclid menjawab, "Bagi raja pun tak ada jalan pintas ke geometri." Meskipun demikian, di bidang geometri, Euclid memberikan warisan penting bagi dunia. Maka tak mengherankan jika Euclid disebut sebagai bapak geometri. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Faisal. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM H0220522. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan atau menjelaskan penemuan-penemuan ataupun karya-karya dari Euclid. Yang pertama itu penemuan Euclid. Euclid banyak menulis buku sebagai hasil karyanya. Salah satu karya Euclid yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Stoichia atau The Element atau unsur tentang geometri atau ilmu ukur yang jadi buku pelajaran yang dipakai di sekolah menengah di seluruh dunia selama 20 abad lebih. Buku ini terdiri dari 13 jilid. Selain itu, ia juga mengarang buku-buku diantaranya yaitu sebagai berikut. Buku yang pertama yaitu The Data. Buku ini berhubungan dengan sifat dan implikasi dalam masalah geometris dan terkait dengan jilid keempat, buku The Elements. Karya berikutnya yaitu On Divisions of Figures. Buku ini menyangkut pembagian bidang geometris menjadi dua atau lebih bagian yang sama atau dengan rasio tertentu. Buku berikutnya yaitu Catoprex. Buku ini menyangkut teori matematika cermin, yaitu bentuk gambar pada cermin cekung. Yang keempat yaitu Phenomena. Buku ini merupakan sebuah risalah astronomi bola. Dan yang terakhir adalah Optik, merupakan perspektif awal yang masih bertahan di Yunani, yaitu Euclid mengikuti tradisi Platonis, di mana vision atau pandangan tersebut disebabkan oleh sinar diskret yang berasal dari mata. Hal-hal yang dilihat di bawah sudut yang lebih kecil tampak lebih besar, di bawah sudut yang lebih rendah tampak lebih kecil, sementara di bawah sudut yang sama adalah sama. Baiklah,
Untuk pemateri selanjutnya yaitu Saudari Mutmainnah. Saya atas nama Mutmainnah dengan NIM H02203001 selaku pemateri yang ketiga. Pengaruh penemuan Euclid terhadap matematika. Subjek-subjek yang dibahas oleh Euclid mencakup bentuk-bentuk, teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, bilangan prima, bilangan sempurna, integer positif, bilangan irasional, gambar trimatra atau 3 dimensi. Euclid meninggalkan warisan yang berguna bagi pengembangan matematika. Kompilasi hasil-hasil karya matematikawan sebelumnya lewat buku Elements menunjukkan benang merah bahwa pengembangan matematika tidak lepas dari peran pemikir Yunani. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Nur Zakinah. Saya atas nama Nur Zakinah dengan NIM H02200303 selaku pemateri keempat. Pengaruh Euclid terhadap Sir Isaac Newton sangat kentara sekali. Sejak Newton menulis buku kesohornya yang berjudul The Principia dalam bentuk kegeometrian mirip dengan buku berjudul The Elements. Berbagai ilmuwan mencoba menyamakan diri dengan Euclid dengan jalan memperlihatkan bagaimana semua kesimpulan mereka secara logis berasal mula dari asumsi asli, tak kecuali apa yang diperbuat oleh ahli matematika seperti Russell, Whitehead, dan filosof Spinoza. Sebenarnya, sejak teori relativitas Einstein diterima orang, para ilmuwan menyadari bahwa geometri Euclid tidaklah selamanya benar dalam penerapan masalah cakrawala yang sesungguhnya. Pada pendekatan sekitar lubang hitam dan bintang Newton, misalnya di mana gaya berat berada dalam derajat tinggi, geometri Euclid tidak memberikan gambaran yang teliti tentang dunia, ataupun tidak menunjukkan penjabaran yang tepat mengenai ruang angkasa secara keseluruhan. Tetapi contoh-contoh ini langka, karena dalam banyak hal, pekerjaan Euclid menyediakan kemungkinan perkiraan yang mendekati kenyataan. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.